Kami Yesus, selamanya Yesus, tak akan hilang, karena kasih-Nya sempurna. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi, oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Terima kasih Tuhan, selama kami masih menyembah Tuhan, kami percaya Engkau hadir. Selama kami masih memuliakan Tuhan, selama kami masih percaya kepada Engkau, selama kami masih menyembah Tuhan, selama kami masih mendengarkan firman Tuhan, selama kami masih berdoa kepada Tuhan, selama kami masih memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kami percaya Tuhan yang setia, mendengar setiap doa kami. Dan kami tahu ketika Engkau mendengarkan doa kami, apapun yang kami minta, kami percaya Tuhan mendengarnya. Terima kasih Tuhan, Kau melihat jeripaya kami, Kau melihat segala keluh kesah kami hari ini. Dan kami tahu, kami percaya Tuhan memperhatikan itu. Dan Kau memperhitungkan semuanya Tuhan. Terima kasih, kami akan mendengar firman Tuhan. Sampaikanlah supaya kami jelas mendengar. Dan kami percaya Roh Tuhan bekerja sampai kepada akhirnya. Roh jahat yang ingin mengganggu dalam bentuk apapun, setiap kali firman Tuhan disampaikan, kami usirkan di dalam nama Yesus. Kami siap untuk mendengarkannya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih untuk rekan-rekan PW yang luar biasa. Dan saya percaya saudara sekalian, barang siapa datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Pergunakan waktu yang ada untuk belajar bersama-sama. Puji Tuhan, kita akan belajar tentang anugerah yang menyelamatkan dan memampukan untuk berkarya bagi Tuhan. Terus sekalian, kita punya dua anugerah. Yang pertama keselamatan, itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Kemudian kemampuan untuk berkarya bagi Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Kita akan membaca dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10, saudara di sini ada, kita akan baca sama-sama ya. Saya membaca ayat yang ke-8, Bapak Ibu Saudara membaca yang ke-9 dan yang ke-10, kita akan baca sama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Silakan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang menggerakkan diri. Sama-sama. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita bersyukur saudara sekalian bahwa anugerah keselamatan dari Bapa Surgawi melalui korban Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 3:16 mengatakan 1, 2, 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ini adalah misi kita, saudara. Sampai betul-betul penginjilan kita lakukan supaya setiap orang mengenal bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia sebagai anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada manusia yang tidak dapat dibeli atau diperoleh melalui usaha manusia. Sebab kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Usaha apapun yang dilakukan oleh agama itu adalah dalam rangka mengetahui siapa Tuhan. Tetapi kekristenan lebih berbicara kepada Tuhan yang mengasihi manusia yang berdosa. Orang mengakui bahwa dirinya banyak dosa kepada Tuhan. Makanya iblis berkata dalam hatinya begini, kau ini kan sudah banyak dosa, nggak usahlah ke gereja. Itu di gereja itu kan orang-orang kudus semuanya. Pernah saudara dibisikin seperti itu dalam hati? Sehingga yang terjadi adalah ketika manusia merasa semakin hina di hadapan Tuhan, semakin menjauh daripada Tuhan. Saya teringat ketika orang memiliki kendaraan dan ada yang tidak beres, dia akan berusaha mendekat ke bengkel. Dan tidak memutuskan, motorku, mobilku, ini sudah rusak, rasanya malu saya kalau ke bengkel. Dan selama-lamanya motor atau kendaraan saudara, mobil saudara tidak akan beres. Semakin rusak, saudara. Nah, gambaran ini, saudara, saya berharap kita semakin menyadari, semakin saya ini banyak salah di hadapan Tuhan, semakinlah saya lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Saya teringat kepada firman, jangan menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah yang seperti dibiasakan oleh orang. Karena hari Tuhan semakin mendekat. Teguran ketika hari Tuhan semakin mendekat adalah jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang biasa beberapa orang lakukan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara sudah hadir. Itu adalah anugerah Tuhan. Gembala kami berdua tentunya senang dengan itu. Tetapi saya lebih percaya Tuhanlah yang lebih senang. Amin. Makanya saudara sekalian, saudara hadir ke gereja itu bukan dalam rangka menyenangkan orang lain. Bukan sekedar absen. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan melihat itu, kesetiaan kita untuk datang ke ibadah. Efesus 2:8 tadi mengatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, setelah kita dianugerahi dan keselamatan, kita harus tetap bertahan di dalam Tuhan. Amin. Kita juga tidak percaya sekali selamat, tetap selamat. Saya berpikir kalau orang berprinsip sekali selamat, tetap selamat. Aku sudah baptis, bahkan saya sudah menjadi seorang yang setia kepada Tuhan dalam artian saya pernah beribadah, saya pernah membaca Alkitab, dan saya pasti selamat. Kecenderungan orang akhirnya tidak memelihara hari-hari hidup dia untuk mendekat kepada Tuhan. Betul saudara? Iyalah, saya pasti selamat kok. Apapun yang saya lakukan, selamat. Memang anugerah Tuhan keselamatan itu. Tetapi barang siapa tetap bertahan, itulah yang akan tetap mendapatkan keselamatan. Kita akan belajar banyak saudara. Bagaimana dalam kehidupan kita orang percaya, kita renungkan bagaimana kita diselamatkan saudara. Kita akan merenungkan tentang penyelamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan kita yang diselamatkan.
Saudara mengakui firman Tuhan juga sudah kasih tahu bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan hukuman neraka itu seperti apa, saudara? Jadi ada surga, ada neraka. Kalau lagu kan madu dan racun. Nah, kita mengenal surga dan kita mengenal neraka. Nilai yang sesungguhnya neraka sama surga, nilai waktunya adalah kekal. Kemudian kekal, saudara bayangkan, kekal itu tidak ada batasnya. Surga kekal, neraka kekal. Ketika mengingat bahwa hukuman orang yang tidak diselamatkan adalah hukuman kekal, maka kita akan menghargai bagaimana Yesus sudah menyelamatkan kita. Amin. Dan itu luar biasa, saudara. Dan orang kembali kepada firman Tuhan itu nggak gampang. Kembali kepada apa yang Tuhan firmankan. Dan kita mengenal belakangan ini mengenai LGBT itu jadi viral, jadi viral. Makanya Donald Trump, Presiden Amerika, mengatakan bahwa Amerika hanya dua, male dan female, nggak ada yang lain. Dan pro kontra, saudara sekalian. Dan ada juga yang namanya pendeta LGBT yang saudara lihat itu. Seorang laki perawakannya tetapi pakai lipstik, kemudian pakai eyeshadow. Itu saudara. Banyak protes. Siapapun yang kembali kepada Alkitab akan banyak protes, saudara. Yang ada itu adalah Adam and Eve. Ya. Yang adalah Adam dan Hawa. Betul, saudara. Jadi bukan Adam and Steve. Kita berdoa untuk itu, saudara sekalian. Dan saya merasa itu adalah sesuatu yang saya juga tentunya setuju dengan aturan itu Amerika, dan saya melihat selama ini bebas luar biasa. Tetapi Donald Trump melakukan perubahan itu, saudara. Kita ikut mendoakan, saudara. Ya, salah satu itu, saudara. Nah, kita lihat bahwa hukuman itu kekal. Kita bayangkan kekal aja nggak ada ujungnya, saudara. Saudara sakit, saudara punya waktu untuk sembuh. Kalaupun Tuhan memang panggil, kan ada waktu kita untuk tidak sakit lagi, saudara. Tetapi yang namanya kekal itu nggak ada batasnya, saudara. Dan kemudian Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus kita. Betapa kita tidak bersyukur. Amin. Jadi wujud ucapan syukur ya saudara hadir ke tempat ini. Terima kasih Tuhan, kau sudah selamatkan saya. Yang kedua, renungkan bagaimana kita diundang untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Hidup dalam kehendak Tuhan itu membutuhkan kekuatan roh Tuhan. Kita membutuhkan Immanuel di dalam hidup kita, yang menyertai kita, saudara. Saya kemarin gambarkan Immanuel itu sebagai Bapa yang baik, sebagai gembala yang baik. Kemudian dia itu kadang-kadang ada di belakang kita, kadang-kadang bersama kita, menggendong kita, kadang ada di depan kita. Itu penggembalaan Sang Immanuel, saudara. Dan saya merasa sekalian saudara sampai detik ini oleh karena Immanuel yang ada di segala musim kehidupan kita. Kita akan belajar, saudara, pelajaran yang pertama adalah keselamatan adalah kasih karunia Allah. Ayat 8-9. Kasih karunia dan iman sebagai pemberian Allah. Jadi keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan sepenuhnya karya Allah. Tidak ada tempat untuk kesombongan karena keselamatan adalah anugerah dan bukan pencapaian. Bedanya anugerah sama pencapaian apa, saudara? Kalau anugerah itu seharusnya saya nggak mendapat, tetap dikasih kita dapat itu. Tetapi pencapaian ada usaha manusia.
Kau sudah mencapai mana, bro? Usaha kamu sampai kemana pencapaian kamu? Pendidikan kamu sampai kepada pencapaiannya seperti apa? Itu usaha manusia. Tetapi saya percaya dan bangga memiliki Tuhan yang begitu memberikan anugerah, sehingga keselamatan itu adalah barang antik unik yang hanya Tuhan yang memberikan, bukan karena usaha saya. Kita banyak gagal, saudara. Betul? Nah, suatu saat ada seorang yang ditanya, Pak Pendeta, kalau misalnya saya itu tidak menjadi Kristen, apakah saya bisa selamat, Pak? Jawaban saudara apa? Pasti enggak, kan? Tetapi seorang ini berkata, bisa selamat. Wah, berarti ada jalan lain dong. Iya. Tetapi prasyaratnya adalah tidak ada satu hukum Taurat pun yang kau langgar. Wah, kalau itu secara manusia nggak bisa dong. Hukum Taurat ada 10, saudara. Tetapi setiap hukum, satu hukum itu memiliki sab-sab yang harian itu luar biasa. Dan akhirnya, wah kalau begitu nggak bisa. Terus bagaimana dong? Caranya adalah harus ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat itu 100%. Tidak ada yang salah. Wah, manusia nggak mungkin dong, mustahil. Makanya Tuhan Yesus hadir. Dia dikorbankan untuk menebus segala dosa hukum Taurat. Segala dosa hukuman neraka dia tanggung di kayu salib. Jadi, karena dialah yang memberikan jalan menuju surga. Dan saya pikir saya lebih percaya kepada orang yang berkata atau manusia yang berkata tentang surga ketika dia tidak cuma sebagai penjual tiket ke surga, tetapi hanya dia yang datang dari surga. Kalau misalnya saya diajak begini, Pak Sigit, mau nggak ke Medan? Oh mau. Yang ngajak misalnya orang Selawi. Wah, saya juga bertanya-tanya. Kamu belum pernah ke sana. Saya ragu, saudara. Tetapi misalnya Pak Bilman ngajak saya ke Medan. Wah, saya mau. Apalagi dibayari. Saya tahu pasti nyampe ke sana, saudara. Yesus Kristus berasal dari surga. Dan dia bilang, ayo ikut aku kemana? Ke surga. Saudara mau nggak, saudara? Dan saya percaya Tuhan pasti tahu jalan ke surga. Orang dari sono. Tidak ada tempat untuk kesombongan, karena keselamatan adalah anugerah dan bukanlah pencapaian. Kita tidak dapat mengandalkan perbuatan baik atau ritual agama untuk memperoleh keselamatan. Hanya iman kepada Kristus kuncinya. Saya ulangi, kita tidak dapat mengandalkan perbuatan baik atau ritual agama untuk memperoleh keselamatan. Karena hanya iman saja kepada Yesus Kristus. Saya percaya saudara sekalian bahwa kita melakukan ini bukan karena untuk keselamatan. Tetapi karena kita sudah menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita melakukan ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Beda, saudara. Banyak orang datang ke ibadah tertentu supaya dia selamat. Dan beberapa orang saya amal supaya amalku nanti ditimbang mana yang berat. Dan ada sebuah ilustrasi, kalau berat kesalahannya dan ada kebaikannya, ya udah ke neraka dulu seberat timbangan itu, kemudian nanti ke surga. Tetapi saudara sekalian, kita melakukan ibadah pelayanan kita sebagai wujud ucapan syukur kita, karena kita sudah diselamatkan. Amin. Status kita sudah diselamatkan karena Tuhan sudah memberikan keselamatan itu jalan kepada kita. Pak Sigit, kenapa tidak semua orang
dapat diselamatkan untuk masuk surga. Banyak orang Kristen tetapi berakhir dengan murtad. Banyak orang Kristen tetapi mereka tidak betul-betul ibadah kepada Tuhan. Tidak dengan kesungguhan hati. Tetapi ngakunya saya pasti selamat. Kalau memang kebenarannya seperti ini, saya juga senang, saudara. Saya leha-leha, santai-santai saja. Habis itu matinya di tempat kursi goyang, dipanggil Tuhan, oh enak sekali. Kemudian saya diangkat di surga. Saya percaya, saudara. Orang yang setia, setengah setia, kadang enggak, sama yang tidak setia, upahnya akan beda. Amin. Makanya beberapa orang saya ajak untuk melayani, dan ada yang menjadi jemaat biasa, karena saya tahu nanti upah kita beda. Ya Pak, yang penting masuk surga kan lumayan Pak. Tetapi saudara, nanti di sana kita itu bisa membayangkan di dalam pemerintahan kerajaan surga, itu ada orang-orang yang memang dikasih sebuah upah untuk memerintah di surga, yaitu orang yang setia. Sama-sama di surga, saudara. Tetapi rasanya kok diperintah itu nggak enak, saudara. Nggak enak. Rasa itu ada. Makanya saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita setia untuk datang kepada Tuhan. Amin. Dan apalagi saudara bisa melayani. Itu sangat indah di mata Tuhan. Yang kedua pelajarannya adalah kita adalah karya Allah yang baru, ayat 10a. Buatan Allah dalam Kristus Yesus, buatan ini dipakai kata poiema, berarti karya seni atau ciptaan yang indah. Kita adalah hasil karya Tuhan yang dirancang dengan sebuah tujuan. Semua kita diciptakan ada tujuannya, saudara. Dan tidak ada orang lahir kemudian sang pencipta nggak ada sama sekali tujuan sama dia. Ngapain diciptakan? Semuanya ada tujuannya. Saya ada tujuan. Kenapa Tuhan ciptakan saya? Bapak Ibu Saudara, ada tujuan. Tujuannya apa, saudara? Supaya kembali untuk bisa memuliakan Tuhan melalui apapun juga, saudara. Sebagai ciptaan baru dalam Kristus, hidup kita harus mencerminkan karakter dan kehendak Allah. 2 Korintus 3:18 sama-sama 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita ini adalah cermin kemuliaan Tuhan. Tetapi kita masih berusaha, saudara. Kalau saudara melihat kami ini ada kebaikan-kebaikan karena Kristus ada dalam hidup kami. Tetapi kalau Bapak Saudara melihat Pak Sigit masih ada cacat celah, itu Pak Sigitnya yang asli, saudara. Ya. Kami juga tidak ada kesempurnaan. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kita nggak sempurna. Tetapi kita sedang berusaha supaya kita semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Kita sedang usaha, saudara, untuk lakukan itu. Makanya salinglah memaafkan dan salinglah mengampuni. Amin, saudara. Setuju? Ya udah Pak Sigit, saya ampuni, saya maafkan. Tetapi mungkin saya maafkan ya, kalau pengampunan kan hanya datang dari Tuhan. Saya maafkanlah Ibu Gembala, Pak Gembala, ya manusia ya, masih banyak lemah. Makanya saya himbau kepada saudara sekalian, unggahlah, angkatlah kebaikan di antara keburukan kita sama-sama. Setuju? Kalau kita list keburukan banyak sekali. Tetapi jangan lupa dong list yang baik-baiknya. Amin, saudara.
Kita list sama-sama, saudara. Yang buruk listnya itu adalah kita doakan. Tuhan, aku mendoakan saudaraku itu yang masih bawel Tuhan, yang masih sombong Tuhan, yang masih cuek-cuek baik, yang masih tidak perhatian, yang masih kurang setia. Begitu, saudara. Dan itu adalah kritik yang terbaik adalah kita ngomong sama Tuhan. Setuju, saudara? Ada beberapa warung mengatakan, kalau Anda suka, senang, bicaralah kepada yang lain. Kalau Anda sedang tidak suka dengan menu ini, bicaralah kepada siapa? Kokinya atau pemilik warungnya. Kebanyakan saudara gimana? Oh Pak, dua-duanya Pak. Kalau itu makanan enak, saya pasti siarkan kepada siapapun. Tetapi kalau nggak enak Pak, langsung saya posting itu. Saudara sekalian, cara kita memperbaiki orang adalah dengan cara kita datang kepada yang menciptakan dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita doakan saudara. Saudara doakan saya, Tuhan Yesus, saya mendoakan Pak Gembala saya itu supaya khotbahnya jangan lama-lama Tuhan. Misalnya saudara. Dan saya tahu kok saudara sekalian itu kita beragam. Ada yang suka khotbah lama, ada juga yang suka khotbah sederhana. Ya, kita kemarin tahu bagaimana Pak Dihar yang berbicara sharing tentang sebuah acara yang berjam-jam saudara. Dan ada beberapa gereja yang mereka itu menyembah itu juga berjam-jam saudara. Kita nggak terlalu lama di sini, ya. Kita masih kasih, yaudah Bapak Ibu Saudara yang nggak kuat berdiri silahkan duduk kan begitu saudara. Tetapi jangan sampai Bapak Ibu Saudara sekali sudah nggak betah silahkan pulang. Nggak ada begitu saudara. Ya, kita masih bisa lah saudara. Yang ketiga, dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik ayat 10b, yaitu pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya. Allah tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi juga memanggil kita untuk sebuah misi, yaitu tujuannya melakukan pekerjaan baik. Salah satu jawaban Tuhan ciptakan kita, tujuannya apa adalah melakukan pekerjaan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan, sesuai dengan panggilan Tuhan. Saya ingatkan lagi, panggilan ada dua. Siapa yang masih ingat khotbah 2 minggu yang lalu? Yang pertama panggilan, nanti dengerin lagi YouTube-nya. Panggilan hidup. Yang kedua panggilan Tuhan. Panggilan hidup berbicara mengenai hobi, talent kita, di mana Tuhan memanggil saya sebagai seorang pedagang. Ya orang bilang, kalau orang itu memang tulangnya tulang minyak. Kalau itu orang tulangnya tulang emas. Kalau itu tulang elektronik. Kalau itu tulangnya adalah, jangan sampai tulang pagar laut, saudara. Lagi viral tuh, saudara. Dan saya berpikir ini mulai viral, saudara. Akhirnya PIK juga kebawa-bawa, saudara. Kita ke PIK itu nggak pernah mikirin ya. Pokoknya indah aja, seneng gitu loh. Padahal permasalahan yang terjadi di area PIK itu luar biasa, saudara. Ya, kita nggak bicara itulah ya. Jadi saudara sekalian, itu adalah panggilan hidup. Saya tahu pekerjaan saudara itu karena panggilan hidup juga. Ada beberapa orang yang lulus, kemudian pekerjaannya sesuai. Tetapi ada yang lulus, pekerjaannya yang tidak sesuai juga banyak, saudara. Ya, saya STH masih nyambung lah jadi gembala. Ada beberapa orang itu sarjana ekonomi kemudian di keuangan, itu masih nyambung. Tetapi ada beberapa orang lulusannya apa, kerjanya apa saja. Tetapi untuk kedua juga saya sarankan kepada teman-teman semuanya, bekerja itu yang penting dapat kerja dulu. Jangan ideal dulu, saudara. Betul? Nah, suatu saat saya melihat video, itu ilustrasi kalau nggak salah. Anak SMA. Dia bilang sama mamanya, "Ma, aku nggak mau sekolah Itu berat, rewel gurunya. Nggak enak lah jadi siswa kayak gini."
Akhirnya si ibu itu bilang kepada seorang bos, "Pak, tolong nasihatin anak saya ini supaya dia mau sekolah." Dinasihatin nggak mau. Akhirnya, "Sudah, kamu mau kamu apa?" "Saya pengen kerja aja." Suatu saat bosnya bilang, "Ya udah, mulai besok kamu bekerja di tempat saya." Kemudian dia kerja, kemudian temannya suruh dia untuk fotokopi, kerjanya begitu banyak. Ada temannya dia kasih minta tolong supaya diambilkan kopi. Ada yang disuruh lagi, pokoknya disuruh bantu-bantu seperti itu. Kemudian dia komplain sama bosnya, "Bos, ini gimana sih kerjaan kok begini? Ini baru 1 hari saya udah lelah banget, capek banget." "Iya nak, memang di sini adalah perusahaan. Jadi semua target sesuai perusahaan. Yang kedua, kualifikasi. Kamu bisa nggak misalnya komputer? Nggak bisa. Kau bisa nggak misalnya tentang keuangan? Nggak bisa. Kau bisa nggak tentang planning, schedule? Kau bisa nggak tentang yang marketing dan sebagainya? Nggak bisa." Nah, justru itulah kamu yang bisa itu ngangkat kopi, yang bisa adalah nolong teman-teman kamu, ya itulah bidang kamu yang sesuai. Akhirnya, "Aduh bos, kok gini saya nggak mau lah." Makanya saya bilang, kalau kamu di sekolahan, di rumah ada kesusahan, opa kamu bantu, oma kamu bantu, dan juga seisi keluarga kamu masih bantu. Tetapi kalau di kantor ini gak ada yang mau bantu kamu. Semuanya punya konsentrasi kerjaan, punya divisi masing-masing, punya departemen masing-masing, punya bidang masing-masing. Gak akan bisa ngajarin kamu. Kamu harus punya ijazah. Dan akhirnya anak itu, "Yaudahlah bos, saya bertobat, saya minta ampun. Ya sudah, saya kembali ke sekolah." Gambaran itu luar biasa, saudara. Banyak orang yang memikirkan bahwa hidup itu berat. Iya, hidup itu memang berat, saudara. Dan teman-teman sekalian yang muda, kita hanya berharap sama Tuhan. Menunjukkan jalan. Bapak mamamu, gembalamu ini selalu mendoakan. Dari pendidikan, dari baby bahkan. Seusia Chloe kita doakan supaya tetap sehat. Usia sekolah kita doakan supaya berhasil. Usia kuliah kita doakan supaya bisa mengikuti kuliah dengan baik. Kemudian ketika dia sudah wisuda, kita doakan juga supaya memiliki kerja yang baik. Salah satu yang saya doakan, kiranya anak-anak Depok memiliki pekerjaan juga di Depok, tidak di Tangerang. Itu doa kami, saudara. Ya. Dan kemudian ketika mereka sedang menjalin hubungan, kita doakan supaya pacarannya juga benar. Kemudian ketika menikah itu urusannya panjang dan banyak, saudara. Ya, tanya bapak mamamu ini, "Ma, ketika orang sudah menikah itu apa saja yang diurusin?" Segala bidang kita urusin, saudara. Urusan WC, urusan keran, urusan itu semuanya diurusin sendiri. Ya, dan akhirnya orang ada beberapa, kalau gitu saya nggak mau menikah. Nggak mungkin lah nak, kamu harus menikah juga. Tetapi kuncinya adalah cari yang takut akan Tuhan. Itu nomor 1. Masalah wajah itu bisa dibedakin, meskipun pakai bedak FIFA, saudara. Tetapi masih bisa lah diolah untuk wajah. Tetapi hatinya, inner beauty, harus takut akan Tuhan. Makanya teman-teman sekalian, carilah di gereja. Kalau di GPS 56 sudah stoknya habis, carilah dari gereja lain. Yang penting mereka cinta Tuhan. Kalau bisa mereka sudah melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Lebih susah para wanita, saya sarankan, para wanita ketika engkau nanti menikah, kau akan dibawa sama suamimu. Nah, suamimu kalau nggak takut akan Tuhan, kau bekas pemain, aktif di bidang pemain tamborin misalnya.
Suatu saat engkau tidak akan bisa lagi main tamborin misalnya. Karena memang kita dekat jaraknya, saudara. Jadi kalau misalnya udah mak-mak tamborin itu rasanya sungkan yang di depan ini, saudara. Tetapi si Michelle masih indah lah, saya lihatnya. Ya. Tetapi coba Bu Sarah, misalnya yang tamborin begitu, kita akan keganggu, saudara. Ya. Nah tentunya begitu. Jadi betul-betul yang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau orang Jawa dulu kan ada bebet, bibit, bebet, itu ya bobot, bobot, bobot Bu. Berat badan dong. Iya ya. Saya bobot tuh maksudnya bukan badannya gede atau kurus gitu ya, bukan. Iya. Nah itulah yang orang-orang tua, terutama bagi generasi baby boomers masih ditanya itu, saudara. Ya, akhirnya calon menantu didudukkan di situ seperti di sidang, diinterogasi semuanya. Apakah kau punya ini? Apakah kau punya ini? Apakah kau punya ini? Apakah kau punya ini? Apakah kau punya ini, saudara? Nggak gampang. Masih bersyukur Pak Sab dikasih pistol sama siapa, Bu Gina? Ya Pak Tengah. Pak Tengahnya Karo ya. Sebelum menikahi Bu Gina itu langsung kasih pistol di depannya. Nggak geter, saudara. Ya. Karena memang ya sungguh sangat luar biasa kalau sudah menikah itu banyak urusannya. Tetapi teman-teman sekalian jangan takut menikah ya. Kita akan dampingi, kita akan doakan terus. Pekerjaan baik sebagai bukti iman, bukan pekerjaan baik yang menyelamatkan kita, tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita berbuat baik. Hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Aplikasi dalam kehidupan adalah hidup dengan kesadaran bahwa kita ada hanya karena kasih karunia saja. Dengan cara hargai anugerah Allah dengan hidup dalam ketaatan dan iman kepada Kristus. Kita beriman kepada Kristus sangat the best, baik. Tetapi untuk taat kepada keimanan kita itu lebih the best lagi. Amin. Jadi iman itu harus diperbuat. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Orang bilang aku cinta Tuhan Yesus, ke gereja juga nggak mau misalnya. Aku memiliki hati yang luar biasa kepada Tuhan Yesus Kristus. Suruh melayani, nanti Bang Oto lah 5 tahun lagi. Dia umurnya 40, saudara. Jadi 5 tahun lagi 45 tahun, saudara. Nah, saudara, kadang-kadang ada yang seperti itu, saudara. Ketaatan itu adalah bukti iman kita, saudara. Amin. Terima kasih saudara sudah hadir. Itu adalah bukti iman saudara. Puji Tuhan hari ini nggak hujan, saudara. Hujan itu juga kita nantikan, juga kadang-kadang nggak kita nantikan, saudara. Tetapi kadang-kadang saya mikir, saudara, justru karena hujan kita akan diteliti iman kita. Betul nggak, saudara? Iman kita betul nggak ingin setia taat kepada Tuhan? Waduh Pak Sigit, kalau hujan itu saya bisa telat, Pak. Bapak, Ibu, Saudara, kalau dari rumah biasanya minggu jam berapa? Oh, biasanya itu jam 8. Ya, kalau pas hujan berarti jam 7 lah dari rumah. Di kota besar, kadang-kadang macet itu tidak boleh menjadi alasan lagi. Betul? Siapa yang pernah kerja di Jakarta? Nggak ada alasan karena macet. Semuanya macet. Puji Tuhan hari ini ada bisa video call, saudara. Di Depok waktu itu ya, ketika nggak ada video call, belum ada smartphone, orang Sawangan bilang, bro, di sini hujan, mana mungkin di sini terang, ya, betul nggak? Nah sampai di sini kalau sudah memang kayak kejebur air, berarti percaya. Nah sekarang udah, maaf Agem, ini hujan nih, lihat tuh kan, tuh pohon kelapa tuh lihat tuh, yang lagi anginnya gede banget, lihat tuh got tuh. Bisa dilihatkan, saudara. Tetapi saya berpikir adalah ujian, saudara. Apakah kita tetap taat atau tidak? Dan saya menghargai teman-teman sekalian
yang buka warungnya itu setelah ibadah. Ya, bahkan ada yang seharian ini nggak buka. Ada juga orang yang melakukan tindakan-tindakan yang penting demi ketaatan saya. Bagaimana caranya? Tentang janji di hari ibadah dan sebagainya, saudara. Jadi ketaatan dibutuhkan. Yang kedua, jadilah saluran berkat, cari peluang untuk melayani dan memberkati sesama. Ini adalah salah satu pekerjaan yang baik. Saudara, saya tahu teman-teman semuanya punya talent yang luar biasa. Dan beberapa orang dan abdikan talent itu untuk bos, untuk kantor, untuk hal yang lain, saudara. Dan saya pikir mulailah berpikir bahwa talenta ini datangnya dari Tuhan. Saya adalah pemain musik misalnya. Sekali waktu, tadi saya ketemu Pak Tri itu hampir sebulan itu karena goreng apa, kena air panas di sini. Minyak ya, oh bukan air, minyak goreng. Dan akhirnya memang namanya nyetir motor, saudara. Kan nggak bisa dengan iman saya nyetir tanpa tangan, nggak mungkin. Jadi kena, saudara. Dan saya berpikir jari kita itu adalah anugerah Tuhan. Dan kita bisa melayani yang lain-lain, saudara. Tetapi coba berpikir, saya kembalikan talentku ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Jadi ada balance. Saudara sudah mensukseskan kantor saudara. Saudara sudah mengabdikan kepada keluarga besar saudara. Saudara sudah memberikan yang terbaik untuk Civitas Akademika, untuk kampus saudara. Dan waktunya lah saya memberikan ini yang terbaik untuk Tuhanku yang sayang kepada saya. Amin, saudara. Kebanyakan talenta itu menggunakan tubuh kita. Ya, talenta apa sudah? Selain pikiran kita harus menulis pakai tangan. Kita harus jalan marketing pakai kaki kita. Dan kita bisa mengangkat semuanya harus dalam keadaan baik. Dan akhirnya kita berkata, Tuhan, kalau saya selama bekerja itu habis-habisan untuk kantor. Sekarang saya habis-habisan untuk Tuhan. Amin, saudara. Dan itu adalah sebuah ekspresi untuk melayani Tuhan. Yang ketiga adalah raih tujuan hidup dalam Kristus. Temukan panggilan Tuhan dalam hidup Anda dan hiduplah untuk kemuliaan-Nya. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ulas sedikit, saudara. Seperti itu mengandung arti iya tapi juga enggak. Itu seperti untuk Tuhan. Faktanya saya bekerja di bengkel, di warung, di kantor, dan itu untuk bos, untuk keluarga besar saya. Itu seperti, faktanya begitu. Seperti lebih berbicara kepada mental. Lebih berbicara kepada mental. Ini saya mengerjakan di bengkel, di warung untuk keluarga, karena memang ini harus diurusi keluargaku. Tetapi prinsipnya seperti untuk Tuhan. Kok seperti untuk Tuhan penuh tanggung jawab? Kok seperti untuk Tuhan penuh pengabdian? Kok seperti untuk Tuhan penuh dengan permohonan? Dan saya sering mendoakan jemaat Tuhan, tolong jemaat GBS 56, pekerjaan mereka apapun bidangnya, apa yang hari ini tidak bisa diselesaikan sama mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang kerjakan. Jadi membuat jemaat Tuhan bisa sukses oleh karena penyertaan Tuhan saja. Amin, saudara sekalian. Jadi apapun yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Pak, saya mengerjakan saya mengerjakan ujian ini kan untuk kelulusan saya. Tetapi kalau kau kerjakan dengan penuh tanggung jawab seperti untuk Tuhan, bayanganmu, pikiranmu melihat bahwa seperti Tuhan itu sedang melihat saya. Apakah saya tetap jujur mengerjakan ini semuanya? Amin. Kasih karunia
Allah atau anugerah yang menyelamatkan tanpa syarat itu seperti apa? Bayangkan dan ceritakan bagaimana hukuman dosa di neraka tadi sudah kita bayangkan, dan kerelaan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Luar biasa. Tuhan sudah memberikan anugerah itu saat kita masih berdosa. Tuhan selamatkan saya. Amin, saudara. Mari renungkan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan. Setelah itu pikirkan wujud syukur yang seperti apa yang setimpal untuk membalas anugerahnya itu. Saya ulang. Setelah kita pikirkan bagaimana anugerah Tuhan yang besar atas hidup kita, yang kita harus dihukum di neraka, dan kemudian kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Setelah itu kita berpikir wujud syukur yang seperti apa yang setimpal dengan membalas anugerah yang sangat besar itu. Roma 8:18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jerih payah kita, saudara, itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Jerih payah tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima yang begitu besar. Makanya saudara sekalian, kita sudah jerih payah pun tidak bisa dibandingkan yang akan kita terima. Mari melayani dengan penuh pengorbanan, dengan penuh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kiranya semacam Matius 5:6 dapat hidup sebagai wujud karya Allah yang memuliakan Dia melalui pekerjaan baik yang telah dipersiapkannya. Matius 5:16, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan yang baik yang dan memuliakan Bapa di surga. Jadi pekerjaan baik apa yang saudara berpikir bisa kita ambil? Jawabannya apa? Yang bisa memuliakan Bapa di surga. Makanya saya bilang, kerjaan apapun juga lakukan seperti melakukan untuk Tuhan. Kemudian ketika hal yang tidak bisa kita selesaikan, Tuhan yang kerjakan. Ada kesaksian dari hidup kita. Yang saya bisa melakukan ini bukan karena saya, tetapi karena Tuhan saja. Bapa dipermuliakan melalui bidang apapun dalam kehidupan kita. Makanya libatkanlah Tuhan dalam apapun. Makanya sekali waktu Tuhan akan mengizinkan kita mengalami kegagalan di beberapa hal. Yang pertama, supaya kita mengundang Tuhan. Yang kedua, supaya di apapun yang kita selesaikan dalam keluarga kita, dalam usaha kita, cita-cita kita, ada perbuatan Tuhan yang di situ. Mengerti, saudara? Jadi apapun dalam hidup kita itu ada bekas kasih anugerah Tuhan. Saudara ingat, Pak Tri ingat tangan ini, oh Tuhan terima kasih Kau telah menyelamatkan ini. Ada tanda. Mari cek secara tubuh kita, saudara. Bagian mana yang itu adalah kasih karunia Tuhan dalam tubuh kita, saudara. Dan saya pikir harus ada. Supaya ketika saudara mulai malas-malas melihat bagian tubuh saudara, oh terima kasih 5 tahun lalu Tuhan sudah selamatkan saya dari kecelakaan beruntun itu. Maafkan saya Tuhan. Aku mulai tidak ingat kepada Tuhan. Mulai melupakan kasih karunia Tuhan. Saudara diingatkan. Ketika saudara mulai malas untuk berdoa, ketika masuk ruang tamu, ada sebuah benda di situ yang mengingatkan bahwa ini adalah bekas anugerah Tuhan atas hidupmu. Saudara mulai ingat bahwa aku memang harus berdoa lebih rajin lagi. Mari saudara, setelah dari ibadah ini saudara bayangkan di rumah tangga saudara. Mana bagian-bagian di mana Tuhan menolong saudara. Supaya itu mengingat kita bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya. Saya saja yang sering meninggalkan Tuhan. Tetapi ada kabar baik. Jikalau kau menyangkal
di depan manusia, aku menyangkal di depan Bapa. Tetapi ketika engkau tidak setia, aku tetap setia. Yang paling benarnya adalah ketika engkau tidak setia, aku sudah setia. Amin, saudara. Kenapa Tuhan tidak melakukan yang sama? Menyangkal ya menyangkal. Setia, tidak setia. Kenapa juga Tuhan tidak setia? Karena kasus kesetiaan Tuhan itu sudah dilakukan oleh Tuhan. Kesetiaan Tuhan sampai dia memberikan nyawanya di atas kayu salib. Dan itu sudah terjadi. Jadi Tuhan sudah baik. Suatu saat saya ciptakan lagu ini. Yesus sudah baik bagiku. Yesus sudah baik bagiku. Nah, waktu itu Lovely yang nyanyi. Yesus sudah baik sama kita. Amin. Tuhan Yesus sudah baik sama kita. Giliran kita yang melakukan perbuatan baik untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari para pemain musik ke depan. Setelah menyadari dan mengingat betapa besarnya anugerah Tuhan Yesus kepada kita, pribadi dan keluarga kita, saudara ingat bagaimana pengampunan Tuhan atas hidup kita. Tidak ada yang sempurna, tetapi Tuhan memberikan pengampunan kepada setiap kita. Dosamu merah seperti kesumba, seperti kermisi, akan dibuat putih seperti bulu domba, dibuat putih seperti salju. Dan dosa kita dibuang tubir laut. Tubir laut itu saudara sangat dalam. Ketika Tuhan sudah mengampuni kita betul-betul, yang tidak bisa sama dengan manusia itu adalah dalam hal melupakan. Kalau kita melupakan sesuatu, kita masih berkata, ya bro, saya sudah melupakan hutang-hutangmu kok. Lah itu sedang mengingat. Tetapi Tuhan kalau sudah lupakan dosa kita, dia buang tubir laut. Dan Tuhan tidak mengingat lagi, saudara. Kemudian pemulihan yang terjadi, saya tahu beberapa saudara yang mengalami pergumulan sakit penyakit, beban hidup yang luar biasa. Tetapi Tuhan sudah pulihkan luar biasa. Jadi saya tahu keluarga-keluarga yang dipulihkan itu ada keluarga yang berangkat daripada keluarga yang kacau balau. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Pengennya sih saya menikah itu everything is okay. Punya pasangan yang mengerti, punya anak-anak yang hormat kepada orang tua, yang aktif dalam gereja. Jadinya kadang-kadang sebaliknya, saudara. Dan kita melihat itu perjuangan luar biasa. Kita mengajak untuk doa bersama juga perjuangan. Bagaimana kita mengingat usaha kita yang sempat morat-marit, sempat hilang itu dari kita. Tetapi hari Tuhan sudah pulihkan itu. Kita mengingat itu, saudara. Dan kita mengingat kesehatan kita adalah anugerah Tuhan. Amin. Dan saya kayak suka melihat, saudara, bagaimana perjalanan gereja kita dari sejak dulu. Jadi ada beberapa orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan ada orang-orang yang sudah tidak di kita lagi, yang sama-sama kita berjuang. Dan juga kita mengingat kesempatan yang Tuhan berikan luar biasa. Dan juga kita mengingat keuangan kita. Kata orang begini, Bu, maaf ya, saya tidak punya duit. Lalu temannya bilang, ya namanya duit mah nggak ngomong. Lihat dompet saya tipis loh. Ya namanya duit memang tipis, kan nggak tahu. Itu lihat tuh, ATM-nya banyak tuh di dompet. Dia sebutin ini kosong, ini sudah tidak valid, ini sudah tidak hidup, ini bekas semuanya, saudara. Kita berjuang untuk keuangan, saudara. Kemudian masalah pekerjaan juga, kita kan juga berjuang, saudara. Saya katakan yang pertama adalah buat para pekerja ini, ya udahlah, pekerjaan adalah batu loncatan. Nggak sesuai bidang, nggak apa-apalah, yang kamu penting adalah bekerja.
Yang sekarang dibutuhkan oleh oleh bos itu adalah CV, saudara. Kurikulum vitae ya kalau nggak salah. Jadi orang kerja harus punya pengalaman kerja. Dan salah satu anak SMA tadi bilang, kamu nggak punya pengalaman kerja. Akhirnya bidang kamu ya cuma disuruh-suruh seperti itu. Dan akhirnya kita bisa bekerja. Puji Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Kita mengingat juga pendidikan. Yang tentang pendidikan ini tentunya para orang tua yang sangat mengingat bagaimana jerih payah untuk menyekolahkan anak. Kalau beberapa anak tidak di sini, tetapi mereka yang tahu saya sekolah. Taunya saya dikasih uang jajan. Taunya saya nyampe sekolah. Taunya saya waktu seragam saya ini sudah belel, harus diganti. Dan akhirnya ibu-ibu dengan usaha dan segala upaya supaya bisa menyekolahkan anaknya. Kalau bisa di negeri anak, kenapa mah? Ya, negeri itu relatif lebih biaya murah dan sebagainya. Akhirnya anak-anak kita bisa sukses. Kita ingat itu, saudara. Dan untuk anak-anak, ketika engkau sukses, oleh karena orang tua yang sudah banting tulang, harus mengingat itu. Dan selanjutnya karya yang seperti apa untuk bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nanti sepulang ini saudara, di bagian ini nanti saya share untuk PPT-nya. Waktu mengingat ini semuanya, apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan untuk membalas semuanya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Dengan piku nyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Amin, saudara. Wah, saudara, jadi kalau mengingat kasih Tuhan itu kayaknya kita nggak sepadan untuk lakukan apa-apa kepada Tuhan. Tetapi saya berharap jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sebagai balas budi kepada Tuhan. D. D ya. D. Delta. Iya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia. Terus sekalian masuk saya lagu ini, saudara. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesona, selalu dan selalu dalam hatiku, selama aku berada di mana-Mu. Kau sungguh besar, yang sungguh tiada hentinya ku mengakui sungguh Kau ada, Tuhan Kau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar.
Kau membantu berharga di mataku, kau selalu bersyukur kepada Tuhan. Anugerah-Mu mempesona selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membantu berharga di mataku. Ku berharga di matamu, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu, ku berharga di matamu, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku selalu bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu selalu dan selalu angkat hati. Kau membantu berharga di matamu. Mari kita bagi diri. Bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesona selalu dan selalu kau angkat hati. Kau membantu berharga di mataku. Ku berharga di matamu, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Lakukan ini, ku berharga. Ku berharga di matamu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan, mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Amin. Selalu dan selalu kau angkat hati. Kau membantu berharga di matamu. Mari jemaat saja. Mau selalu bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesona.
selalu bersyukur kepada makasih Tuhan. Mari singan semuanya. Mau selalu bersyukur kepada Tuhan, anugerah untuk keselamatan selalu dan selalu dalam hati. Kau membantu berharga di mata kita sembah. Terima kasih, makasih pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sampai saat ini adalah kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan terkasih. Terima kasih untuk pendidikan, keluarga dan kesehatan. Terima kasih Tuhan yang luar biasa atas kami semua. Katakan, Tuhan kami mata Tuhan, anugerah untuk bagiku. Tuhan kami mata Tuhan, anugerah untuk bagiku. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan bagi mata Tuhan, anugerah untuk bagiku. Tuhan bagi mata Tuhan, anugerah untuk bagiku. Mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu dan selalu Engkau membuatku berharga. Sekali lagi Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tetap angkat tangan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan siapapun yang sakit dalam nama Yesus Kristus. Tuhan akan memberikan kesetiaan, ketangguhan yang sudah bekerja. Supaya engkau semakin setia, kerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia yang sedang tidak betah di sebuah pekerjaan. Kiranya Tuhan akan membuka jalan sehingga engkau akan menemukan jalan untuk bekerja lagi. Dan siapapun yang membutuhkan pekerjaan yang lebih baik, Tuhan memberkati engkau. Pendidikanmu diberkati oleh Tuhan. Sejak dari SD, SMP, SMA, kuliah, kiranya diberkati oleh Tuhan.
Dan siapapun kau yang sedang mencari jodoh, Tuhan akan memberkati jodoh yang takut akan Tuhan yang terbaik. Dan siapapun kau yang sudah menjalin hubungan spesial, kiranya Tuhan menjagai engkau sampai kepada pelaminan, diberkati oleh Tuhan. Dan segala usaha jemaat apapun yang kau lakukan, di warung, di bengkel, di pekerjaan formal, informal, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepadamu sehingga engkau tetap tangguh untuk bisa melakukan usaha di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Dan untuk masa depan keluarga kami, Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Segala roh jahat yang sering mengikat, mengganggu di saat mau istirahat, mau tidur, di saat kapanpun yang sering mengganggu kami usirkan di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya kekuatan roh Tuhan membebaskan, sehingga membuat engkau tetap ada dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Dan kiranya semua pelayanan di tempat ini, para pelayan Tuhan, tim PW, dan juga untuk pelayan-pelayan komisi diberkati oleh Tuhan. Semua apapun yang kami lakukan dalam gereja ini ada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyaklah yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, tetapi Kau melihat setiap hati hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi keluh kesah, kerinduan, doa-doa mereka yang mereka sering lakukan kepada Tuhan, Kau mendengar Tuhan. Dan kiranya pemulihan terjadi atas setiap jemaat Tuhan. Kiranya berkat Tuhan limpah atasmu, berkat di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini dan seterusnya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, silakan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Terus kita mendoakan biar kiranya hikmat berkat khusus senantiasa menaungi Bapak Gembala, keluarga besar ada dalam berkat Tuhan. Amin. Kita jalan korban.